Bobi Nasution lagi diincar KPK. Pak, ini terkait dengan pemeriksaan kasus yang PUPR di Sumatera Utara. Ada rencana buat panggil Pak Bobi, Gubernur, untuk waktu dekat ini? Ya, sampai sementara sih sampai dengan hari ini belum ada. Sejauh ini apakah Mas Bobi butuh untuk dimintai keterangan atau ada indikasi untuk... Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Hey bro, hari ini gue mau cerita soal Bobi Nasution, si Gubernur Sumut yang lagi naik daun itu. Lu tahu kan, dia menantu Jokowi, mantan wali kota Medan, dan jadi Gubernur Sumut sekarang. Tapi ada sisi gelap yang bikin gue geleng-geleng kepala. Kenapa sih KPK kayaknya ogah-ogahan periksa dia soal dugaan korupsi? Ini nih yang bikin gue pengen bikin narasi. Tapi santai, kita ngulik bareng ya. Oke, mulai dari fakta dulu. Bobi Nasution lagi diincar KPK gara-gara kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Awalnya sekitar Juni 2025, KPK bilang mereka bakal panggil Bobi buat dimintain keterangan sebagai saksi. Katanya ada bribe yang melibatkan orang dekatnya, seperti Topan Obaja Putra Ginting yang ditangkap KPK karena nerima suap terkait proyek itu. Bahkan KPK sempat nemu duit 2 miliar rupiah yang katanya buat bagi-bagi ke pejabat. Wah, gede banget tuh. Cukup buat bikin jalan tol pribadi kali ya. Tapi bulan-bulan berlalu, Juli, Agustus, sampai November 2025, Bobi masih santai aja. Belum ada panggilan resmi dari KPK. Malah ada Hakim Tipikor yang udah perintah langsung periksa Bobi Nasution. Tapi KPK kayak cuek bebek, nggak digubris. Ini loh, perintah hakim diabaikan gitu aja. Kayaknya KPK lagi main-main atau gimana. Di berita Tempo, mereka bilang ini kayak House of Cards, Bobi yang lagi goyang. Tapi KPK nggak berani dorong. Dan di X, orang-orang pada nanya, KPK nih takut siapa? Takut mantu mantan presiden? Lucu kan? Di era anti korupsi ini kok masih ada yang kebal hukum. Apalagi yang terbaru, OTT Kepala Dinas UKM Medan Beni Iskandar Nasution. Karena terkait korupsi Medan Fashion Festival yang digagas istrinya Bobi, Kahiyang Ayu. Nah, itu festival saat Bobi jabat wali kota Medan. Gila, makin terang benderang nih. Santai, gue nggak asal nuduh. Ini berdasarkan fakta yang lagi rame. Misalnya ada analisis yang bilang Bobi ini backseat di keluarga Jokowi, tapi tetap aja dilindungin. Kenapa? Karena dinasti politik bro. Jokowi mantan presiden, anaknya wakil presiden, mantunya gubernur. Ini Indonesia apa kerajaan? KPK yang dulu garang banget nangkep koruptor, sekarang kayak lemah gemulai kalau urusan orang dekat kekuasaan. Ingat kasus-kasus sebelumnya, banyak yang bilang KPK lagi diintervensi politik. Bobi sendiri sih bilang siap dipanggil, tapi kok KPK nggak gerak-gerak? Apa nunggu angin surga? Bayangin deh, kalau lu atau gue yang kena kasus gini, pasti udah digeledah rumahnya, diseret ke KPK, difoto-foto pakai rompi orange. Tapi Bobi masih bisa kampanye, menang pilgub, dan sekarang duduk manis di kursi gubernur. Ini namanya ketidakadilan kelas wahid. Provokatif? Ya iyalah, karena ini nyata. Di Sumut, proyek jalan banyak yang rusak parah, duit rakyat hilang, tapi orang yang diduga terlibat malah naik pangkat. Apa ini pesan buat kita? Kalau lu punya koneksi keluarga tinggi, lu aman dari hukum. Gue nggak bilang Bobi pasti bersalah, tapi minimal periksa dong, biar clear. Kalau enggak, rakyat makin curiga. Di X aja ada yang bilang tembok internal KPK lindungin Bobi Nasution. Bahkan ada desakan buat Prabowo intervensi, biar Gerindra nggak kelihatan lindungin koruptor. Santai aja. Tapi ini bikin gue mikir, korupsi di Indonesia kayak penyakit kronis dan obatnya cuma buat orang biasa, bukan buat elit. Oke,
Intinya Bobi Nasution ini simbol dinasti yang lagi diuji. Kalau KPK nggak berani diperiksa, berarti sistem kita bobrok. Lu setuju? Atau lu punya cerita lain? Mari kita tuntut keadilan, santai tapi tegas. Gimana menurut lu, bro?